Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Ayuningsih, NPM 1805170358. Di sini saya akan menjelaskan makalah teori akuntansi tentang pendapatan. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan. Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaan. Semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pula, pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Dan yang perlu diingat lagi, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba maka tidak ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan. Ada dua konsep tentang pendapatan, yaitu konsep pendapatan yang memusatkan pada arus kas masuk atau inflow. Yang kedua, konsep pendapatan yang memusatkan perhatian kepada penciptaan barang dan jasa serta penyaluran konsumen atau produsen lainnya, atau disebut juga outflow. Sumber-sumber pendapatan dalam penentuan laba adalah membedakan kenaikan aktiva yang menunjukkan dan mengukur pendapatan. Kenaikan jumlah nilai nominal aktiva yang dapat terjadi dari yang pertama, transaksi modal atau endapan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham. Yang kedua, laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak atau cabang perusahaan. Yang ketiga, hadiah, sumbangan, atau penemuan. Yang keempat, revaluasi aktiva. Dan yang kelima, penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk. Proses pendapatan, ada dua konsep yang sangat erat hubungannya dengan masalah proses pendapatan, yaitu konsep proses pembentukan pendapatan, earning process, dan proses realisasi pendapatan atau realization process. Yang pertama, pembentukan pendapatan, earning process. Proses pembentukan pendapatan adalah suatu konsep tentang terjadinya pendapatan. Konsep ini berdasarkan pada asumsi bahwa semua kegiatan operasi yang diperlukan dalam rangka mencapai hasil, yang meliputi semua tahap kegiatan produksi, pemasaran, maupun pengumpulan piutang, memberikan kontribusi terhadap hasil akhir pendapatan berdasarkan perbandingan biaya yang terjadi sebelum perusahaan tersebut melakukan kegiatan produksi. Yang kedua, proses realisasi pendapatan atau realization process. Proses realisasi pendapatan adalah proses pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan dan terjual atas kontrak penjualan. Jadi, pendapatan dimulai dengan tahap terakhir kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jika kontrak penjualan mendahului produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi, karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan. Proses realisasi pendapatan ditandai oleh dua kejadian berikut. Yang pertama, kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa yang lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya. Yang kedua, pengesahan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan aktiva lancar. Yang selanjutnya, penilaian pendapatan. Yang pertama ada biaya historikal. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Yang kedua, biaya kini atau current kas. Aktiva dinilai dalam wujud kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aktiva yang sama atau setara yang diperoleh sekarang. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian. Aktiva dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang sama atau setara aktiva yang sekarang dengan menjual aktiva dalam pelepasan normal atau early disposal. Yang keempat, nilai sekarang atau present value.
aktiva dinyatakan sebesar kas masuk bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Pengukuran pendapatan, ada dua hal yang perlu diperhatikan pada saat suatu pendapatan diakui, yaitu pengukuran pendapatan dengan satuan atau ukuran moneter dan pendapatan waktu, maka pendapatan tersebut dapat dilaporkan sebagai pendapatan. Pendapatan dapat diukur dengan nilai tukar. Ada hal yang perlu diperhatikan dalam nilai tukar ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, potongan pembayaran dan pengurangan lain dari harga seperti rugi atau piutang ragu-ragu perlu disesuaikan untuk menghitung net cash yang sebenarnya. Yang kedua, untuk transaksi bukan dengan kas. Apabila nilai dari barang yang diserahkan dianggap sama dengan nilai pasar wajar dari barang yang akan diterima, maka nilai tukarnya adalah nilai buku yang barang yang akan diterima lebih atau dari nilai buku barang yang akan diserahkan, maka selisihnya nilai pasar barang yang diterima dengan nilai buku barang yang diserahkan merupakan keuntungan. Berikut adalah berbagai macam dasar pengukuran pendapatan. Yang pertama, kas ekuivalen. Jumlah rupiah kas penghargaan produk yang terjual baru akan menjadi pendapatan yang sepenuhnya setelah produk yang terjual baru akan diproduksi dan penjualan benar-benar terjadi. Yang kedua, nilai setara kas. Jumlah rupiah kas yang diperkirakan atau diterima atau dibayarkan pada masa mendatang dari hasil penjualan aktiva dalam kegiatan normal perusahaan. Yang ketiga, harga di bawah pasar. Harga pasar yang berlaku sekarang tetap, nilainya di bawah harga semula. Yang keempat, harga pasar. Harga jual bersih yang diperkirakan dikurangi biaya simpanan, biaya penjualan dan biaya penyerahan produk. Yang kelima, harga kesepakatan. Harga kesepakatan, harga di mana yang merupakan kesepakatan dengan pelanggan dari setiap jumlah rupiah penjualan yang disepakati dengan pelanggan. Tujuan dari semua usaha pada akhirnya adalah untuk mendapatkan pendapatan yang meningkatkan nilai perusahaan. Secara umum, pendapatan diakui pada saat realisasinya atau sepanjang tahap atau siklus operasi. Yang pertama, pendapatan dari transaksi penjualan produk diakui pada saat tanggal penjualan. Biasanya merupakan tanggal penyerahan produk kepada pelanggan. Yang kedua, pendapatan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada saat jasa tersebut telah dilakukan, dapat dibuat fakturnya. Yang ketiga, imbalan yang diperoleh penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain seperti pendapatan bunga dan royalti diakui sejalan dengan berlakunya waktu atau pada saat digunakan aktiva yang bersangkutan. Yang keempat, pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagangan seperti penjualan aktiva tetap atau surat berharga diakui pada saat tanggal penjualan. Berkaitan dengan masalah pendapatan tersebut, ada beberapa hal yang perlu diketahui tentang prinsip pengakuan pendapatan yang menyatakan bahwa pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan ketika pendapatan dihasilkan dan pendapatan direalisasi atau dapat direalisasi. Yang pertama, ada metode presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian adalah bentuk alternatif atas metode kontrak selesai. Dalam metode ini, pengakuan pendapatan dicatat berdasarkan tingkat kemajuan pekerjaan atau dengan kata lain, jumlah pendapatan yang diakui untuk tiap periode ditentukan berdasarkan tingkat penyelesaian. Bagian pendapatan dan beban atau juga laba diakui ketika dihasilkan pada setiap periode akuntansi. Selanjutnya, metode kontrak selesai. Menurut metode ini, pendapatan diakui jika pekerjaan sudah selesai 100%. Semua biaya selama pelaksanaan dalam pekerjaan, tagihan atas kemajuan tidak dicatat sebagai pendapatan, tetapi diakumulasikan dalam akun kontrak persediaan. Metode kontrak selesai harus digunakan hanya yang pertama jika suatu entitas terutama mempunyai kontrak jangka pendek.
Yang kedua, jika syarat-syarat untuk menggunakan metode presentasi penyelesaian tidak dapat dipenuhi. Yang ketiga, jika terdapat bahaya yang melejat dalam kontrak itu di luar resiko bisnis yang normal dan berulang. Metode kontrak selesai atau completed contract method ini hanya akan digunakan jika metode presentasi penyelesaian tidak tepat. Pengakuan pendapatan pada saat selesainya produksi. Pengakuan pendapatan atas dasar penyelesaian produksi ditujukan untuk produk dalam kriteria. Yang pertama, adanya harga jual yang ditentukan atau harga pasar yang stabil. Yang kedua, biaya pemasaran yang tidak besar. Yang ketiga, unit-unit yang dipertukarkan pelaporan pendapatan pada waktu penyelesaian produksi tergantung pada tingkat kepastian di mana harga jual dan biaya tambahan dapat didestimasi. Untuk tujuan pengakuan pendapatan saat terjadinya penjualan merupakan dasar yang paling utama. Hal tersebut didukung dengan alasan antara lain. Yang pertama, harga produk sekarang sudah lebih pasti. Yang kedua, produk telah berada di luar perusahaan dan aktiva baru sudah menggantikannya, yakni pertukaran telah terjadi. Untuk sebagian perusahaan, penjualan diasumsikan sebagai peristiwa keuangan yang paling penting dalam kegiatan ekonomi perusahaan. Sebagian besar, biaya yang menyangkut pembuatan atau perolehan produk dan biaya pelepasan sekarang telah terjadi atau sekarang sudah ditentukan. Yang keempat, pengakuan pendapatan pada saat penerimaan kas. Pengungkapan pendapatan yang pertama, kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian transaksi penjualan jasa. Yang kedua, jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan diakui selama periode tersebut termasuk pendapatan dari penjualan barang, penjualan jasa, bunga, dividen, dan royalti. Kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama, pendapatan baru diakui jika jumlah pendapatan terrealisasi atau cukup pasti akan segera terrealisasi. Yang kedua, pendapatan baru dapat diakui jika pendapatan tersebut sudah terbentuk atau terhimpun. Metode pencatatan pendapatan. Di dalam laporan akuntansi dasar pencatatan pendapatan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, nilai ekonomis harus sudah ditambahkan perusahaan pada produknya. Selanjutnya, jumlah pendapatan harus dapat diukur. Dan yang ketiga, pengukuran yang dilakukan haruslah bebas. Yang keempat, biaya-biaya yang berkaitan harus dapat diestimasi dengan tingkat kecermatan yang memuaskan. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode cash basis, suatu sistem di mana pendapatan belum diakui sebelum pendapatan tersebut belum diterima. Metode ini banyak digunakan untuk perusahaan kecil dan orang-orang yang menjual jasa pada umumnya adalah orang-orang yang memiliki keahlian tertentu. Yang kedua yaitu metode accrual basis, metode pencatatan pendapatan di mana pendapatan itu dicatat pada saat sudah terjadi hak tanpa memperhatikan pendapatan tersebut diterima. Keuntungan metode ini adalah karena metode ini sangat teliti dalam pengukuran keuntungan atau dalam laporan laba rugi dan neraca selisih. Kesimpulannya yaitu pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimiliki kepada sektor produksi. Ada juga pendapatan hasil beberapa uang atau materi lainnya yang dapat dicapai daripada penggunaan faktor-faktor produksi. Sampai sini saja penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.